Shalom dan salam sejahtera untuk kalian semua dan selalu dalam limpahan kasih Kristus Yesus. Selamat datang di channel kami, yaitu Cerita Alkitab, di mana kita akan belajar lebih banyak tentang kisah-kisah inspiratif dan bermakna dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kami senang bisa berbagi dengan Anda kisah-kisah yang menakjubkan dan penuh makna di dalam Alkitab. Mari kita mulai perjalanan kita bersama, dan kami doakan selalu yang menonton video ini akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa subscribe, like, share biar menjadi berkat buat kita semua. God bless you. Ada seorang laki-laki yang bernama Abraham yang tinggal di antara orang-orang menyembah berhala. Abraham tidak percaya bahwa berhala itu adalah Tuhan. Abraham tahu bahwa Tuhan adalah Sang Khalik dan tidak mungkin disembah melalui berhala. Tuhan berkata kepada Abraham, "Tinggalkanlah tempat penyembahan berhala itu. Tinggalkanlah semua keluargamu dan kampung halamanmu. Dan aku akan menunjukkan tempat tujuanmu. Aku akan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati orang yang memberkatimu dan mengutuk orang yang mengutukimu. Dan karenamu, semua bangsa di hadap bumi ini diberkati." apakah Abraham adalah juru selamat yang dijanjikan Tuhan, yang akan mengalahkan dosa dan kematian? Kira-kira 1921 tahun sebelum Masehi, Abraham tahu bahwa suara yang didengarnya pasti suara Tuhan. Jadi dia mematuhi suara itu walaupun tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia tahu bahwa dia akan meninggalkan tempat penyembahan berhala itu dan mengikuti Tuhan yang hidup. Hal itu cukup untuk Abraham, tetapi dia membawa keponakan laki-laki yang bernama Lot bersama dengan dia. Perjalanan Abraham sampai ke tanah Kanaan, di mana keturunan Ham tinggal. Sekarang tempat itu disebut Palestina. Di situ Tuhan berkata kepada dia, "Abraham, berjalanlah dari satu batas ke batas yang lain. Aku akan memberikan seluruh tanah Kanaan ini kepada keturunanmu. Aku akan memberimu keturunan yang tak terhitung banyaknya, seperti debu di bumi." Setelah mendengar suara Tuhan, Abraham berkata kepada istrinya, "Sarah, Tuhan telah berkata kepadaku bahwa kamu akan mempunyai anak walaupun kamu sudah tua." Lalu Sarah menjawab, "Kamu tahu bahwa sampai sekarang aku tidak bisa melahirkan anak, dan usia untuk melahirkan sudah lama berlalu. Bagaimana aku bisa melahirkan anak?" "Percayalah saja, Sarah, itu kata Tuhan." Sementara Abraham membara di tanah Kanaan, sekali-kali dia mempersembahkan kurban darah kepada Tuhan, seperti Habel. Persembahan Abraham dipersembahkan dengan iman, karena dia tahu bahwa dia orang berdosa yang layak dihukum mati. Domba yang dikurbankan tidak bisa menebus dosa. Tetapi ketika Tuhan melihat iman Abraham yang ditujukan melalui kurban itu, Tuhan menutup dosa Abraham. Dan 10 tahun kemudian setelah omongan Abraham itu, "Abraham, 10 tahun yang lalu kamu berkata bahwa Tuhan berkata, aku akan melahirkan anakmu. Aku sudah berumur 75 dan kamu 85. Kita makin tua tetapi masih belum punya anak. Tidak lama kemudian kamu akan berlalu tua
untuk memberikan keturunan. Apakah kamu yakin bahwa Tuhan yang mengatakannya? Aku pasti yakin bahwa Tuhan berkata kepadaku, tetapi aku tidak mengerti waktu yang dipilihnya. Tuhan berkata, keturunanku akan menjadi bangsa yang besar, tetapi yang aku punyai hanya tubuh yang tua. Istri yang tua yang sudah lewat masa melahirkan, dan sekelompok domba-domba yang besar-besar. Kemudian Abraham mendengar suara Tuhan. Jangan takut, Abraham. Akulah pelindungmu dan memberi ganjaranmu yang besar. Ganjaran apa yang engkau berikan kepadaku? Sementara aku tidak mempunyai anak. Kamu dan Sarah akan mempunyai anak. Abraham, lihatlah bintang-bintang itu. Bisakah kamu menghitung bintang-bintang itu? Seperti bintang-bintang itulah keturunanmu akan sebanyak itu. Dan tidak bisa dihitung. Aku percaya semua yang engkau katakan pasti akan terjadi. Karena kamu percaya kepadaku, aku akan menganggap imanmu sama dengan kebajikan. Yakinlah bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di tanah yang tidak mereka miliki. Setelah penderitaan mereka sebagai budak selama 400 tahun, aku akan menghukum bangsa itu yang memperbudak mereka, dan mereka akan meninggalkan tanah itu dengan kekayaan besar. Kemudian mereka akan kembali ke sini dan mendiami tanah ini. Kemudian Sarah berkata kepada Abraham, "Mana janji tentang anak itu? Setiap hari aku mungkin tua. Tidak lama lagi kamu akan terlalu tua untuk memberikan keturunan Abraham. Aku tidak akan sanggup melahirkan anakmu." Budaya di sini memperbolehkan hambaku Hagar melahirkan anakmu untukku. Abraham, ketahuilah bahwa ini kesempatan yang terakhir untuk kita mempunyai anak. Sebelum terlambat, kamu harus menghampiri hambaku. Anak yang akan dilahirkan ialah keturunanmu yang dikehendaki Tuhan. Apakah kamu punya rencana lain untuk menjadi bangsa yang besar? Tidak ada cara yang lain. Abraham tidak mendoakan hal itu. Dia melupakan janji Tuhan dan mengikuti perkataan istrinya. Beberapa bulan kemudian, "Aku akan melahirkan anak Abraham." Ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung anak Abraham, Hagar menjadi sombong dan meremehkan Sarah. Sarah menjadi tidak bahagia karena dia cemburu. Hagar dipaksa Sarah bekerja keras. Sarah memperlakukan Hagar dengan tidak ramah. Tuhan tidak bermaksud untuk mengambil lebih dari satu istri untuk mempunyai anak dari seorang istrinya sendiri. Kalau selesai bawa air, belah kayu bakar itu. Hagar merencanakan untuk melarikan diri karena dia tidak tahan terus disiksa oleh majikannya itu. Hagar melarikan diri. Dari Sarah pergi ke padang belantara ketika Hagar sangat capek dan tidak bisa berjalan lagi. Ia jatuh karena kelelahan. Tuhan
melihat Hagar dalam keadaan yang sulit dan berkata kepadanya, Hagar, kembalilah kepada Sarah dan tunduk kepadanya. Kamu akan melahirkan anak laki-laki dan kamu akan menamai anak itu Ismail. Nama itu berarti Tuhan mendengar. Ismail akan mempunyai banyak keturunan, lebih banyak dari yang bisa dihitung. Ismail akan menjadi orang liar dan akan selalu saling bertengkar dengan semua orang lain. Dia akan selalu tinggal dekat saudaranya. Hagar kembali ke Sarah dan kemudian melahirkan anaknya. Tuhan berkata kepadaku bahwa karena ini anak Abraham, keturunannya akan menjadi banyak bangsa. Ismail adalah asal mula bangsa-bangsa Arab sekarang ini. Abraham berumur 86 ketika Ismail dilahirkan. Tidak lama sesudah kelahiran Ismail, Abraham sudah terlalu tua untuk memberikan keturunan. Apakah Ismail adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Tetapi Tuhan berkata, anak yang dijanjikan itu akan datang dari Sarah. Bagaimana Tuhan bisa memenuhi janjinya kalau Abraham dan Sarah kedua-duanya terlalu tua untuk mempunyai anak? Ketika Ismail berumur 13 dan Abraham berumur 99 tahun, Tuhan berbicara kepada dia lagi. Abraham, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Taatilah semua perkataanku dan jangan berdosa. Seperti sudah aku katakan, aku akan membuat keturunanmu banyak sekali dan keturunanmu akan menjadi banyak bangsa. Aku akan menetapkan janjiku dengan kamu dan kemudian dengan keturunanmu. Aku akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunanmu sebagai milik selama-lamanya. Sarah akan hamil dan melahirkan anak laki-laki seperti yang kujanjikan. Anak itu adalah anak yang akan menjadi asal mula bangsa. Bagaimana mungkin? Aku sudah berumur 99 dan Sarah berumur 89. Badanku sudah tidak berdaya. Kami tidak bisa mempunyai anak. Biarlah Ismail menjadi anak yang engkau janjikan. Tidak. Seperti yang kukatakan dari awal, kamu dan Sarah akan mempunyai anak dari darah dagingmu sendiri. Janji mengenai berkat akan diteruskan melalui dia, tidak melalui Ismail. 1 tahun lagi, Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mungkinkah itu? Ya Tuhan, yang menciptakan tubuh manusia pasti sanggup memberikan kehidupan baru kepada 2 orang yang hampir mati seperti aku dan Sarah. Pasti Tuhan bisa. Beberapa hari kemudian, ada 3 orang yang datang dari gurun. Mereka tidak kelihatan seperti sudah berjalan jauh, juga tidak kelihatan seperti orang yang dari daerah itu. Mereka kuat, percaya diri, dan masih muda. Abraham melihat mereka mendekati dia, dan Abraham tahu mereka berbeda dari orang lain. Tetapi dia tidak tahu bahwa mereka bukan dari dunia ini. 2 dari mereka adalah malaikat yang baik, dan yang ketiga adalah Tuhan sendiri. Tuhan menampakkan diri dalam bentuk yang bisa dilihat seperti manusia, supaya dia bisa bercakap-cakap dengan Abraham. Abraham pergi
menjumpai mereka. Abraham, istrimu Sara akan melahirkan seorang anak laki-laki. Aku sangat tua, dan Abraham lebih tua lagi. Mungkinkah aku bisa bergairah lagi? Mengapa Sara tertawa ketika Tuhan berkata bahwa Sara akan melahirkan seorang anak? Aku tidak tertawa. Kamu memang tertawa. Kamu tidak percaya? Apakah ada yang mustahil untuk Tuhan? Aku akan datang lagi pada saat yang tepat untuk kehamilanmu dan kamu akan mempunyai anak. Apakah seharusnya aku memberitahu Abraham tentang yang akan aku lakukan? Abraham akan mempunyai banyak anak cucu dan dia akan mengajar mereka untuk mematuhi aku. Ya, ia perlu tahu. Dosa-dosa orang Sodom dan Gomora sudah sangat jahat. Aku akan menghancurkan semua orang yang ada di kedua kota itu, yaitu laki-laki dan perempuan, dan semua anak-anak. Bagaimana ya, keponakanku dan keluarganya tinggal di sana? Bukan sifat Tuhan memusnahkan orang benar bersama-sama orang jahat. Sebagaimana kalau ada 50 orang benar di salah satu dari kota itu, apakah engkau akan menyelamatkan seluruh kota itu demi orang-orang benar itu? Aku tahu bahwa engkau akan menghakimi dengan adil. Kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Aku hanya dibuat dari tanah liat, tidak layak berbicara kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kalau ada 45 orang benar? Akankah engkau menghancurkan kota itu? Kalau ada 45 orang benar, kota itu tidak akan kuhancurkan. Bagaimana kalau 40? Aku tidak akan menghancurkan kota itu kalau ada 40 orang benar. Jangan murka kepadaku, tetapi bagaimana kalau ada 30? Aku tidak akan menghancurkan kota itu kalau ada 30. Bagaimana kalau ada 20? Aku tidak akan menghancurkan kota itu kalau ada orang 20 benar. Mohon jangan marah. Aku minta hanya satu kali lagi, bagaimana kalau ada 10 orang benar di salah satu kota-kota itu? Akankah engkau menghancurkan kota itu? Tidak. Kalau aku bisa menemukan 10 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Kalau engkau tidak bisa menemukan 10 orang benar, tolong peringatkan keponakanku Lot. Kami akan mengunjungi dia nanti malam. Dan malaikat-malaikat itu pergi ke kota itu dan berjalan melewati rumah Lot. Wah, ini keterlaluan, lebih jahat dari yang kusangka. Sekarang aku memahami alasan untuk menghancurkan seluruh kota ini, bahkan anak-anak dan binatang-binatang. Hei, jangan menginap di jalan karena tidak aman. Masuk ke sini dan bermalam di rumahku. Hei, mereka cakep sekali. Kita akan memberitahukan kepada mereka, kepada teman-teman kita. Lot, berikan kedua laki-laki itu kepada kami supaya kami bisa tidur bersama mereka. Kami akan mendobrak pintu dan melukaimu, dasar orang asing, pengasut. Pergilah, jangan melakukan kejahatan itu. Siapa dia yang berpikir bahwa dia lebih baik daripada kami? Brengsek, munafik. Kami tidak mau anak perempuanmu. Kamu mau laki-laki cakep itu.
Semoga Tuhan akan membutakan kamu. Di mana mereka? Mengapa tiba-tiba gelap gulita? Aku tidak bisa melihat kenapa. Kuasa macam apa ini? Tinggalkan kota ini. Besok pagi, ingatkan siapapun yang kamu mau. Tuhan yang benar tidak akan bertoleransi lagi dengan dosa-dosa di sini. Besok pagi Tuhan akan menurunkan api dari langit ke tempat ini. Setiap orang yang ada di Sodom dan Gomora akan mati. Cepat, cepat. Api akan turun segera. Tidak ada yang tidak selamat. Tuhan memerintahkan supaya kita jangan melihat ke belakang ketika kota ini terbakar. Jangan lihat ke belakang. Aduh, ayah, ibu tidak menaati perintah Tuhan. Dia berubah menjadi patung garam. Jangan lihat, lari terus. Setiap makhluk yang hidup yang ada di Sodom dan Gomora mati hari itu. Tuhan adalah benar dan dia membenci dosa, khususnya dosa penyimpangan seks. Laki-laki dengan laki-laki, laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dosa seks yang melibatkan anak-anak adalah yang paling jahat. Tuhan sudah berjanji bahwa dia tidak akan menghancurkan dunia ini dengan air lagi. Tetapi Tuhan akan menghancurkan dunia ini dengan api pada masa yang akan datang. Hukuman untuk dosa apa saja adalah kematian, kematian badan, dan penderitaan jiwa yang kekal di dalam lautan api. Karena kasih karunia Tuhan, Lot diselamatkan dari hukuman Tuhan. Istri Lot tidak percaya kepada peringatan Tuhan yang mengingatkan untuk tidak melihat ke belakang. Hukuman dosa selalu kematian tanpa terkecuali. Lot, aku sangat senang bahwa Tuhan memberikan berkatnya kepada kamu. Sebetulnya kamu bisa mati di kota itu. Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Jauhkan diri dari orang-orang semacam itu. Kami sedih mendengar tentang istrimu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kami harus terus berjuang. Lot pergi dengan 2 anak perempuannya. Tuhan terus memberkati Abraham. Tuhan sudah berjanji bahwa Sarah akan melahirkan anak. Kemudian Abraham dan Sarah mulai bergairah lagi. Abraham, apa yang sedang terjadi dengan kita? Sudah lama sekali kita tidak bisa bergairah seperti ini. Mujizat terjadi. 3 bulan kemudian semua orang tahu bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Seperti dikatakan Tuhan, kita akan menamai anak ini Ishak. Ishak akan menjadi bapa bangsa yang besar. Benar, ketika Tuhan memberitahu kamu. Benar, ketika Tuhan memberitahu kami bahwa aku akan melahirkan seorang anak itu. Aku tertawa. Siapa bisa percaya bahwa aku akan menyusui anak yang kulahirkan pada waktu umurku yang sudah tua sekali. Tuhan menepati janjinya. Dan Tuhan selalu begini. Ismail anak Abraham dari Hagar sudah berumur 14 tahun. Dan dia membenci bayi yang baru lahir itu. Si kecil bodoh itu ngolong-ngolong aku. Aku tidak akan tahan kalau Hagar orang Mesir itu masih ada di rumah kita bersama-sama dengan anak Ishak. Usir Hagar dan anak laki-lakinya. Mereka tidak akan menerima warisan seperti Ishak, anak mujizat kita. Tuhan berkata kepada Abraham, Sarah benar. Usirlah Hagar dan Ismail.
Ismail tidak akan menerima warisan seperti Ishak. Jangan bersedih tentang mereka. Aku akan memelihara mereka. Karena Ismail adalah anakmu, keturunan dia akan kujadikan bangsa besar. Tetapi juru selamat yang kujanjikan, yang akan melangkahkan setan, adalah keturunan Ishak, bukan Ismail. Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab, dan Ishak adalah nenek moyang bangsa Ibrani. Bangsa Arab dan bangsa Ibrani adalah saudara seayah. Kamu adalah anak mujizat. Akankah kamu menyelamatkan dunia ini dari dosa? Abraham sangat senang mengasihi putranya Ishak, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Ayah, mengapa mengorbankan anak domba yang lucu ini dan membakar mereka di atas tumbuhan batu ini? Ketika ayah membunuh anak domba sebagai persembahan untuk Tuhan, itu menunjukkan bahwa ayah mengakui dosa ayah dan mempersembahkan domba yang tanpa celah ini untuk menggantikan keselamatan ayah sendiri, nak. Tuhan penguasa surga dan di bumi adalah suci dan murni, jauh lebih murni daripada orang berdosa seperti aku. Manusia pertama, Adam, tidak mematuhi perintah Tuhan. Sejak peristiwa itu, semua manusia berdosa. Tuhan memberitahu Adam bahwa kalau dia melakukan dosa, dia akan mati. Tapi sesudah Adam melakukan dosa, Tuhan membunuh binatang untuk membuat pakaian dari kulitnya untuk menutupi aib Adam dan Hawa. Abraham, aku mau kamu mempersembahkan anakmu Ishak yang sangat kau kasihi itu sebagai persembahan bakaran untuk aku. Oh Tuhan, mengapa Engkau meminta aku melakukan hal seperti itu? Ini bukan sifat Tuhan. Orang kafir mengorbankan manusia. Engkau berkata, anakku Ishak akan menjadi bapa bangsa yang besar. Kalau aku membunuh dia, janjimu tidak akan terpenuhi. Tetapi Engkau adalah Tuhan. Aku akan mematuhi Engkau walaupun aku sesungguhnya tidak memahami. Perjalanan ini memakan waktu 3 hari. Jadi kami akan kembali kira-kira 1 minggu lagi. Sarah, hati-hati. Aku akan mendoakan kalian berdua. 3 hari kemudian, ayah, itu gunung yang akan kita tuju. Kita akan sampai di sana sebelum matahari terbenam. Ya, kita akan pergi ke sana dan menyembah Tuhan di sana dan lalu pulang. Ayah, kita sudah membawa kayu dan ayah sudah membuat altar. Tetapi di mana korban itu? Ishak, apakah kamu masih ingat ayah memberitahu kamu bahwa Tuhan berkata kepada ayah dan ibumu dan membuat ibumu hamil walaupun sudah tua sekali. Kemudian Tuhan berkata kepada ayah lagi, Tuhan berkata bahwa ayah harus mempersembahkan kamu sebagai korban persembahan bakaran. Aku, ayah, yakin. Apakah Tuhan berkata kepada ayah bahwa aku menjadi bapa bangsa yang besar dan aku akan mempunyai banyak anak cucu, bintang-bintang di langit? Kalau aku mati sekarang, bagaimana dengan janji Tuhan? Aku tahu bahwa apa saja yang dijanjikan Tuhan, Tuhan bisa melaksanakannya. Kalau Tuhan berkata kamu akan
akan menjadi bapa bangsa yang besar. Pasti itu akan terjadi sekalipun kamu mati sekarang. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi kalau aku mati? Ayah tidak tahu. Barangkali Tuhan akan membangkitkan kamu dari kematian. Ayah, kita harus mematuhi Tuhan, apapun yang terjadi. Meskipun Abraham yakin bahwa dia mematuhi perintah Tuhan, pasti cara ini, yaitu menyiapkan Ishak sebagai persembahan bakaran, sangat menyedihkan dia, sehingga tangannya gemetar. Abraham mengikat tangan dan kaki anaknya dan meletakkan di altar. Kemudian Abraham harus menyembelih dia. Dengan iman dan doa kepada Tuhan, Abraham mengangkat pisau. Ketika dia hampir menyembelih Ishak, tiba-tiba dia mendengar suara dari langit. Abraham, Abraham, jangan melukai anak. Sekarang aku tahu bahwa kamu percaya kepadaku karena kamu rela mematuhiku, meskipun kamu harus memberikan anak laki-laki satu-satunya kepadaku. Ketika Abraham mengangkat kepalanya, dia melihat seekor domba jantan yang tadunya tersangkut kepada belukar. Ayah, lihat, Tuhan menyediakan seekor domba jantan untuk menggantikan aku. Abraham, karena kamu sudah melakukan hal ini dengan rela, yaitu tidak menahan anak laki-lakimu satu-satunya, aku akan memberkatimu dan memberikan anak cucu kepadamu sebanyak bintang di langit, dan anak-anakmu akan memiliki tanah ini dan memusnahkan musuh-musuh mereka. Juga melalui keturunanmu yang belum lahir, semua bangsa di dunia akan diberkati. Ayah, Tuhan berbelas kasihan sama seperti yang ayah katakan. Abraham mempunyai dua orang anak laki-laki, Ismail dan Ishak. Ishak adalah yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan janji yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Ishak mempunyai anak laki-laki yang bernama Yakub. Kemudian nama Yakub diganti menjadi Israel oleh Tuhan. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki yang kemudian pergi ke Mesir. Mereka menjadi budak 1875 sebelum Masehi. Ke-12 anak laki-laki Yakub menjadi 12 suku bangsa Israel. Ismail mempunyai 12 putra yang semuanya menjadi orang Arab.